Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para taruna PKP 15 Alpha. Kita kembali ke materi budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan atau di PKP 15 Alpha. Minggu ini kita akan membahas mengenai konsep hazard. Setelah 2-3 minggu yang lalu, kita semua sudah berdiskusi membahas materi mengenai safety. Definisi safety, lalu apa yang membedakan antara error versus violation, dan terakhir mengenai just culture. Harapan saya jika kalian masih bingung, nanti kalian bisa bertanya di kolom postingan pada video YouTube ini. Tidak hanya mengenai konsep hazard, juga mengenai materi-materi yang terdahulu. Baik, kita langsung saja. Di akhir materi ini, modul ini kalian akan mengaplikasikan bagaimana mengidentifikasi hazard. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai definisi hazard itu sendiri, lalu jenis-jenis hazard. Untuk definisi sendiri, kalian akan diberikan materi mengenai definisi hazard not IQ dan definisi global risk assessment terkait dengan hazard. Oke, definisi IQ mengenai hazard adalah seperti ini. Hazard terbagi dua jenis. Yang pertama adalah condition, bisa bentuknya condition, atau objek yang berpotensi menyebabkan injury, luka-luka atau bahkan meninggal kepada orang, merusak peralatan atau struktur, menghilangkan material. Nah, satu lagi nih penting untuk kalian pahami, hazard itu berpotensi juga untuk menurunkan kinerja dari manusia, orang, organisasi, dari fungsi-fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga perlu kalian pahami bahwa hazard itu tidak melulu berkaitan dengan orang terluka, tapi juga berkaitan dengan rusaknya barang dan juga turunnya fungsi kita sebagai orang ataupun organisasi. Misalkan kalian sebagai taruna, fungsi kalian adalah belajar. Lalu jika hasil belajar kalian turun atau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka di situ ada potensi bahaya yang menurunkan kinerja kalian sebagai pembelajar atau taruna. Demikian. IQ selain menjelaskan definisi hazard juga memberikan definisi mengenai konsekuensi dari hazard tersebut, yaitu dampak potensial yang diakibatkan oleh hazard. Kalian bayangkan di sini ada S, jadi bisa jadi dampak itu lebih dari satu. IQ memberikan contoh sebagai berikut. Angin 15 knot yang berhembus langsung melewati runway, itu disebut hazard. Angin yang berhembus itu kan sebenarnya tidak ada problem ya. Oh ya, satu lagi sebelum kita lanjut mengenai contoh. Kalau kita melihat kata potensi, maka yang perlu kalian pahami adalah belum terjadi apapun. Dia berpotensi untuk melukai orang, merusak barang, ataupun menurunkan performa. Sehingga di sini pun bisa kita jelaskan, angin bisa berhembus kemanapun.
Namun ketika dia melewati runway, maka dia berpotensi bahaya. Bagi siapa? Bagi apa? Bagi penerbangan tentu saja. Kalian bayangkan jika angin 15 knot ini menghantam pesawat yang ingin landing ataupun take off. Apa yang terjadi? Sehingga konsekuensi dari angin yang berhembus melewati runway ini, maka dia bisa menyebabkan pilot kekurangan atau tidak mampu mengontrol pesawatnya saat take off ataupun landing. Dan jika pilot sudah tidak bisa mengontrol pesawat, maka sudah ada accident sana atau incident. Misalkan ketika pilot tidak bisa mengontrol pesawatnya ketika dia landing, maka bisa jadi akan terjadi yang namanya runway excursion, atau ketika pesawat landing tidak mengikuti jalur runway, tapi dia keluar dari jalur runway. Atau ketika pilotnya take off, mungkin yang bisa terjadi ketika dia tidak mampu mengontrol pesawatnya, bisa jadi dia akan menjadi stall. Dan otomatis ketika stall, banyak jenis accident yang bisa terjadi. Bisa crash, atau bahkan ya bisa terjadi crash, stall, sehingga terjadi accident, pesawat rusak, tergantung ketinggian. Demikian definisi hazard menurut IQ dan konsekuensinya. Kalian bisa bertanya jika masih bingung pada kolom komentar di video YouTube ini. Kita lanjut. Di saat kita akan mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard, maka ada beberapa hal yang perlu kita consider atau kita perhatikan. Yang pertama adalah desain faktor, termasuk peralatan ataupun desain dari tugas. Ini ada dua contoh yang diberikan oleh IQ. Yang pertama adalah peralatan. Coba kalian bayangkan ketika kalian sebagai pemadam kebakaran. Desain dari alat-alat kalian itu tidak user-friendly misalkan. Maka apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi penurunan performa misalkan. Harusnya bisa diselesaikan kebakaran api, bisa padam dalam waktu sekian detik, malah dia menjadi lebih lama. Atau ketika kalian sebagai taruna belajar di rumah, coba kalian perhatikan desain dari ruangan kalian. Bagaimana posisi mejanya, bagaimana posisi kamar terhadap rumah, terhadap sebelah rumah, jalan raya, dan sebagainya. Itu akan sangat berdampak dalam proses pembelajaran kalian di rumah. Misalkan kamar kalian itu di pinggir jalan raya, karena rumah kalian berada di pinggir jalan. Bisa saja kebisingan akan mengganggu aktivitas belajar kalian. Itu yang pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin mengidentifikasi hazard. Kalian bisa bertanya jika masih bingung via kolom komentar. Selanjutnya adalah prosedur operasi. Dalam dunia penerbangan, SOP itu sangat penting. Dan SOP itu mencerminkan kegiatan real yang harus kalian lakukan agar bisa mencapai tujuan pekerjaan kalian. Namun SOP juga bisa jadi menjadi perlu kalian perhatikan, perlu kalian consider. Jika SOP tersebut misalkan sudah tidak up to date. Harusnya ketika kalian ingin mengerjakan praktek lapangan, misalkan pemadaman api, SOP-nya adalah A, B, C, D. Dulu mungkin prosedur ini tepat, namun dengan adanya kemajuan teknologi atau ada perubahan alat, maka ada beberapa step dalam SOP tersebut yang seharusnya bisa kita lengkap agar waktu untuk pemadaman api bisa lebih cepat dan praktis. Nah, ketika SOP-SOP yang sudah tidak up to date ini,
dia bisa menjadi potensi bahaya bagi kinerja kalian sebagai pemadam kebakaran. Lanjut, komunikasi. Ini bisa dalam bentuk bahasa, terminologi, atau makna. Kalian masih ingat mengenai video syncing? Itu adalah salah satu contoh bagaimana ketidakmampuan orang dalam memahami bahasa itu menjadi penyebab terjadinya accident atau insiden di dunia, baik itu laut atau pelayaran ataupun di penerbangan ataupun nanti di jalan raya ataupun di kereta api. Komunikasi ini sangat penting. Kemampuan orang untuk bisa berkomunikasi atau menerima komunikasi, berbahasa, memahami tata bahasa dan sebagainya itu sangat penting dalam dunia penerbangan. Karena ketika kita tidak bisa memahami maka akan terjadi penurunan kinerja atau parahnya seperti yang terjadi di video syncing tersebut. Kita terlambat untuk merescue kapal yang tenggelam gara-gara petugasnya tidak bisa memahami bahasa. Demikian. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah faktor organisasi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana faktor organisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Bagaimana ketika ada orang baru pada video syncing dipaksa untuk bekerja secara mandiri, sedangkan supervisornya pergi entah kemana. Ini sangat berpengaruh terhadap potensi bahaya yang bisa kita identifikasi nantinya. Di sini dijelaskan juga bahwa bagaimana pola rekrutmen, pola training, pola penggajian, atau penempatan sumber daya bagi organisasi itu sangat berpengaruh dalam terjadinya insiden ataupun aksiden. Dikarenakan ini bisa menjadi pemicu dari hazard yang tadinya hanya potensi menjadi benar-benar bahaya. Lalu lingkungan pekerjaan. Seperti tadi sudah kita bahas, misalkan ruangan kalian. Apakah posisi AC itu sudah pas? Jangan sampai nanti ketika kalian sedang belajar di rumah, posisi AC itu langsung menuju ke kalian. Sehingga mungkin karena sudah nyaman, akhirnya tertidur. Atau tadi noise, kamar yang di pinggir jalan, dan sebagainya. Kalau misalnya di lingkungan kerja, misalkan ketika kalian menjadi firefighter di bandara, bagaimana posisi bangunan PK dengan lokasi kejadian itu sangat penting dalam peningkatan kinerja. Jangan sampai nanti justru posisi PK itu terhambat karena beragam hal, sehingga kinerja kalian itu menjadi berkurang sebagai salah satu dampak dari potensi bahaya. Atau misalkan seragam kalian, seragam PK misalkan, yang tidak comply dengan aturan dari pemadam kebakaran. Itu akan sangat berbahaya tentunya. Kita lanjut. Faktor selanjutnya adalah faktor aturan regulasi. Bagaimana regulasi itu apakah mempersulit atau memudahkan kinerja kita? Apakah sertifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Hubud itu sudah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki? Sehingga jangan sampai faktor regulasi ini justru menjadi pemicu terjadinya insiden atau aksiden di masa yang akan datang. Sehingga jika memang perlu ada review, ya perlu kita review. Atau selanjutnya adalah defense. Defense ini sangat dikenal di dunia safety management system. Defense itu adalah pertahanan terakhir kita.
Biasanya defense itu dalam bentuk TTR, Technology, Training, and Regulation. 3 hal inilah yang ketika dia berjalan dengan baik menjadi benteng terakhir, sehingga hazard hanya sekedar potensi, tidak menjadi insiden atau aksiden di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah performa kita sebagai manusia. Ya, tentu saja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai error versus violation. Ada kalanya kita memiliki keterbatasan fisik misalkan, atau keterbatasan atau kondisi medis kita. Kita sedang sakit, maka ketika kita sedang sakit, performa kita dijamin pasti akan menurun. Dan ini bisa jadi penyebab dari hazard menjadi insiden atau aksiden yang masa akan datang. Itu beberapa hal yang perlu kalian pahami, kalian ingat, hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian ingin mengidentifikasi hazard. Ada berapa? Ada 8. Design factor, SOP, komunikasi, faktor organisasi, faktor lingkungan pekerjaan, faktor regulasi, defense, dan human performance. Jika kalian masih bingung, silakan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar pada video YouTube ini. Kita lanjut. Ketika kita ingin mengidentifikasi hazard, maka kita bisa memiliki sumber, baik itu internal, eksternal, dan juga jenisnya. Sumber internal kalau di dunia penerbangan, bisa kalau misalkan di penerbang, itu bisa dari flight data analysis. Kalau misalnya dari organisasi penerbangan, misalkan airport, INSP, AMO, atau kita bisa menggunakan reporting system. Kita juga bisa menggunakan model audit dan survei untuk menggali data dan menganalisis apakah data ini di masa yang akan datang bisa menyebabkan bahaya bagi dunia penerbangan. Nah, pada eksternal kita bisa mengambil dari laporan aksiden, laporan kecelakaan, misalkan dari KNKT, atau dari macam-macam instansi penerbangan, baik itu airport, airline, AMO, atau dan INSP. Kita juga bisa menggunakan data-data dari Dirjen Hubud, misalkan. Biasanya Dirjen Hubud itu memiliki sebuah aplikasi online di mana setiap stakeholder penerbangan harus diwajibkan untuk memberikan laporan-laporan terkait dengan kegiatan mereka. Dan ada 3 hal yang perlu kalian pahami mengenai bagaimana kita mengidentifikasi hazard. Pertama, ada yang disebut model reaktif. Model reaktif ini adalah ketika ada kecelakaan, maka kita baru bereaksi. Apa sih penyebab kecelakaan tersebut? Lalu kita ada yang disebut model proaktif. Proaktif ini adalah ketika baru insiden, misalkan ada occurrence terjadi. Misalnya ketika kalian sebagai petugas PK, kok beberapa hari ini sering terjadi kalian tidak bisa menemukan pakaian pemadam kebakaran pada tempatnya. Nah, di sini kalian bisa menganalisis. Jangan sampai nanti ketika ada kejadian, kalian melakukan aksi kalian sebagai pemadam kebakaran tanpa peralatan atau pakaian pendukung yang aman. Nah, di sini kalian bisa mengidentifikasi apa sih penyebab terjadi hilangnya atau tidak pada tempatnya pakaian-pakaian pemadam kebakaran. Lalu ada prediktif. Prediktif ini dia lebih jauh dari proaktif.
Jadi dari data-data normal, kalian sudah mulai menganalisis apakah 5-10 tahun ke depan dengan grafik seperti ini akan menjadi potensi bahaya bagi kinerja organisasi atau bisa menjadi accident di masa yang akan datang. Oke. Jadi kalau misalkan kita gambar, ini ada satuan waktu, lalu di sini ada accident, maka posisi reaktif adalah sebelah kiri atau sebelah kanan? Otomatis sebelah kanan. Ini adalah reaktif. Lalu di mana posisi proaktif? Posisi proaktif misalkan di sini. Sebelum terjadi aksiden, ada hal-hal yang menyebabkan kalau tidak segera diatasi, maka akan menjadi aksiden di masa yang akan datang. Maka di sini adalah pro. Lalu prediktif itu jauh sebelum terjadinya kecelakaan. Ini prediktif. Semoga bisa kalian pahami ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu, siapa yang berhak melakukan proses identifikasi hazard? Tentu saja yang pertama yang harus melakukan adalah semua orang. Mengapa semua orang? Karena potensi bahaya ini, seperti yang kita pahami sebelumnya mendefinisi, itu tidak hanya atau tidak melulu terkait dengan bagaimana ketika orang celaka, namun juga bisa jadi ketika alat-alat rusak atau fungsi kita menurun. Sehingga siapapun pasti akan mengalami ketiga hal tersebut. Sehingga setiap orang di dunia penerbangan ya memiliki kewajiban untuk secara sukarela mereka untuk selalu waspada apa-apa saja yang ada di lingkungan kerja mereka yang bisa menjadi bahaya di masa yang akan datang. Baik bagi orang, bagi peralatan, bagi barang, ataupun bagi fungsi mereka sebagai insan penerbangan. Namun selain semua orang juga ada personal yang memang ditunjuk langsung untuk bekerja sama dan mendesain proses identifikasi hazard ini. Misalkan di stakeholder penerbangan itu ada yang disebut atau ada divisi safety. Nah, orang-orang yang berada di divisi safety inilah yang diberikan skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan semua orang yang ada di unit untuk melakukan proses identifikasi hazard dengan berbagi ilmunya atau memperbaiki jika memang ada mispersepsi mengenai bagaimana proses identifikasi hazard tersebut. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi hazard? Melalui proses yang formal, nanti akan saya berikan kepada kalian sebuah tools bagaimana kita melakukan identifikasi hazard, atau tergantung dari organisasinya. Misalkan organisasi ingin, terus promo proses ini biasanya rutin, bisa harian, mingguan, bulanan, per semester, atau tahunan. Yang penting dia formal dilakukan. Misalkan setiap hari Jumat dilakukan proses identifikasi hazard di kerja masing-masing, atau setiap akhir bulan, pertengahan bulan, atau di awal bulan, atau misalkan per 3 bulan sekali, per 6 bulan sekali, atau per tahun sekali. Sedangkan depends on the organization ini adalah ketika kalian atau organisasi ingin
melakukan hal-hal baru. Misalkan ketika dia ingin membeli peralatan baru. Misalkan di airport A ingin membeli mobil pemadam dengan tipe yang baru. Maka sebelum membeli, organisasi harus melakukan proses identifikasi hazard. Jangan sampai nanti sudah beli, mangkrak, tidak bisa digunakan. Karena tidak ada orang yang memiliki skill menggunakan alat tersebut. Sehingga dilakukan proses identifikasi hazard. Sehingga sebelum membeli, orang-orang yang ada itu sudah familiar dengan alat tersebut, sehingga ketika sudah terbeli, sudah bisa langsung digunakan. Terakhir pertanyaan adalah, ketika kita mau mengidentifikasi hazard adalah bagaimana? Bagaimana dan kapan? Tentu saja seperti yang kita pahami tadi, bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, per 3 bulan, per 6 bulan, atau bahkan setahun sekali. Jangan sampai tidak pernah dilakukan, karena identifikasi hazard ini adalah bagian dari proaktif dari SMS. Bahkan perlu kalian pahami dari materi kita minggu lalu mengenai safety. Definisi safety sendiri ada kata identifikasi hazard di sana. Sehingga identifikasi hazard adalah bagian penting dari proses safety itu sendiri. Under specific condition. Berikut specific condition yang dimaksud. Misalkan ada peningkatan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan safety. Tadi sudah saya berikan contoh, misalkan kok beberapa minggu ini banyak peralatan-peralatan PK yang penempatnya tidak sesuai pada tempatnya, sehingga itu menghambat kinerja. Dan ini sudah terjadi dalam waktu seminggu atau sebulan terakhir ini. Nah, pada kondisi spesifik inilah kalian atau organisasi harus melakukan proses identifikasi hazard. Apa sih yang menyebabkan barang-barang ini tidak pada tempat? Yang kedua, ketika ada perubahan operasional, misalkan Bandara A tadinya dia hanya untuk pesawat latih, misalkan Bandara Budi-Harto. Namun, dikarenakan ada kebijakan operasional dari Dirjen Bandara Budi-Harto ditingkatkan operasionalnya menjadi bandara komersil, misalkan. Nah, sebelum terjadi perubahan ini, maka harus dilakukan identifikasi hazard. Jangan sampai nanti ada penurunan performa dari bandara. Misalkan ketidak compliant runway, personil, ataupun baik itu personil airport ataupun personil ANSP atau ATC. Yang terakhir adalah perubahan organisasi. Kalau yang tadi hanya operasi, ini organisasi. Misalkan STPI dikarenakan kebijakan dari Kemendikbud, maka diminta untuk menjadi politeknik. Bisa kalian bayangkan, ketika semua sekolah-sekolah penerbangan di bawah Pusbang Hubud itu menjadi politeknik, maka akan ada faktor-faktor signifikan yang harus dipertimbangkan. Terutama bagi STPI misalkan. Jangan sampai nanti ketika semua balai diklat, semua akademi menjadi politeknik, memiliki kemampuan dan status yang sama, maka akan terjadi perebutan dari calon-calon taruna mahasiswa. Dan nantinya bisa berakibatkan misalkan ada yang ditutup atau di merger, dan ini perlu dipertimbangkan dengan masak oleh para pimpinan kita, baik level direktur ataupun di BPSDM. Sampai sini, jika kalian masih ada kebingungan, kalian bisa ajukan pertanyaan pada komentar di video YouTube ini. Fokus identifikasi hazard. Ini adalah disebut iceberg phenomenon.
ice phenomenon itu adalah fenomena gunung es, di mana yang terlihat gunung es itu kecil. Namun kalau misalnya kita menyelam ke bawah atau ada peralatan yang bisa melihat ke bawah, maka sebenarnya gunung es itu di bawahnya lebih besar. Nah, pun dengan accident. Mungkin di dunia penerbangan termasuk yang paling aman dibandingkan dengan matra lainnya, laut, darat, ataupun kereta api. Namun kalian jangan salah pikir, salah sangka. Di balik accident sendiri itu pasti ada beragam faktor-faktor pemicu sebelumnya. Bisa dalam bentuk serius insiden ataupun kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya serius insiden ataupun accident di masa yang datang. Misalkan kalau kalian di dunia PK, SOP yang sudah tidak memadai atau peralatan yang sudah tidak layak, namun belum dilakukan penggantian atau perbaikan, itu sering kita temukan di instansi-instansi. Oh, belum ada accident ini di bandara ini, nanti ajalah kita gantinya. Tiba-tiba besoknya terjadi accident, kebakaran di runway. Karena alatnya rusak atau tidak memadai, maka ada keterlambatan kinerja di sana. Sehingga jumlah korban jiwa ataupun kerusakan dari pesawat sendiri semakin parah. Oke, untuk materi ini cukup saya selesaikan sampai sini saja. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Demikian materi pada minggu ini. Semoga kalian bisa paham dan siap mengerjakan tugas yang akan saya berikan sebagai berikut. Silakan kalian identifikasi artikel atau berita mengenai kecelakaan-kecelakaan penerbangan yang membutuhkan kinerja petugas pemadam kebakaran. Lalu kalian analisis hazardnya. Kalian analisis hazardnya apa? Dan jika kita perhatikan mengenai desain faktor, prosedur, komunikasi, faktor organisasi, faktor lingkungan pekerjaan, maka dari ke-8 faktor-faktor ini berikan analisis kalian yang mana yang paling berpengaruh. Silakan kalian berikan analisis kalian berdasarkan data-data dan teori yang bersumber dari artikel ilmiah pada jurnal ataupun pada buku. Demikian, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.